Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Kecerdasan Buatan, ingin menjelaskan program yang kami buat tentang double smoothing. Program ini adalah implementasi dari metode peramalan ganda double exponential smoothing dalam bahasa pemrograman C++. Program ini memberikan pemahaman tentang langkah-langkah yang terlibat dalam metode peramalan ganda dan bagaimana menghitung tingkat komponen musiman dan peramalan kesalahan. Hasil peramalan ditampilkan dalam bentuk tabel untuk setiap minggu, membantu pengguna memahami bagaimana peramalan berubah dari minggu ke minggu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang input IOStream. Ini adalah direktif preprocessor yang digunakan untuk mengimpor pustaka IOStream ke dalam program. Pustaka IOStream digunakan untuk operasi, masukan, input, dan keluaran output dalam C++. Namespace std adalah tempat di mana berbagai fungsi dan objek standar dalam C++ disimpan seperti count dan sym. Selanjutnya, in abcdex ini adalah deklarasi variabel-variabel bertipe integer, bilangan bulat yang akan digunakan untuk menyimpan data mingguan. Lalu, float alpha stm ini adalah deklarasi variabel bertipe float, bilangan pecahan yang akan digunakan untuk menyimpan data alpha dan variabel lainnya yang disebut stm. String pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini adalah deklarasi variabel-variabel bertipe string yang akan digunakan untuk menyimpan label atau nama-nama data. Dan selanjutnya, barisan berikut ini adalah untuk mencetak pesan kepada pengguna menggunakan cout, memberikan label minggu, dan meminta pengguna untuk memasukkan data mingguan, variabel A, B, C, dan D, dan E. Dan nilai alpha, variabel alpha menggunakan syn, penggunaan akan diminta untuk memasukkan data pada masing-masing minggu, dan data ini akan disimpan dalam variabel yang sesuai. Saya akan running atau mengcompile, lalu kita masukkan data 120, 125, 129, 124, 130, alfanya 2.0. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif David Smith dari kelompok 4 Kecerdasan Buatan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang program double smoothing. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan keyword Y dari keyboard untuk memulai perhitungan dari program ini. Untuk perhitungan ST ini akan menggunakan rumus eksponensial sederhana. Pertama, nilai S1 ini akan dihitung sebagai data aktual pertama, dan S2, S3, S4, S5 akan dihitung berdasarkan rumus alpha kali B tambah 1 kurang alpha kali S1, dan seterusnya. Di sini kita lihat pada outputnya, kita akan diminta untuk memasukkan keyword Y untuk memulai perhitungan. Sini jika kita memasukkan keyword Y dan enter, maka program akan menghitung berdasarkan hasil rumus yang digunakan. Dan selanjutnya program akan mencetak hasil peramalan tingkat ST ini dan rumus yang digunakan
Untuk menghitungnya, ini akan membantu supaya pengguna dapat memahami bagaimana peramalan ini dilakukan. Di sini sehabis dia menghitung, kemudian dia akan mencetak hasil peramalan dari perhitungan ST. Dan selanjutnya, kita akan diminta untuk memasukkan keyword Y untuk masuk kepada perhitungan yang selanjutnya, yaitu STT. Di sini untuk menghitung perhitungan yang selanjutnya atau perhitungan STT ini, perhitungan ini akan menghitung peramalan komponen musiman STT ini dengan menggunakan metode yang serupa seperti yang di atas tadi. Hasilnya adalah nilai SW ini untuk setiap minggu. Kemudian program juga akan mencetak hasil peramalan komponen musiman STT ini dari rumus yang digunakan untuk menghitungnya. Di sini rumus yang digunakan untuk menghitung adalah alpha kali XT tambah 1 kurang alpha kali ST kurang 1. Dan berikut adalah outputnya. Jika kita memasukkan keyword Y dari keyboard dan kita enter, maka dia akan menghitung STT, kemudian dia akan menampilkan atau mencetak hasil peramalan komponen musiman dari hasil STT ini. Kemudian yang selanjutnya ada perhitungan AT. Di sini sama seperti tadi, program akan meminta kita untuk memasukkan keyword Y dari keyboard supaya kita akan melanjutkan perhitungan atau tidak. Di sini peramalan kesalahan AT di sini menggunakan rumus AT sama dengan 2 kali ST kurang STT. Ini adalah peramalan untuk komponen kesalahan atau gangguan dalam data. Kemudian sama seperti yang tadi, program akan mencetak hasil peramalan kesalahan AT dan rumus yang digunakan untuk menghitungnya. Jika kita memasukkan keyword Y dari keyboard dan kita enter, maka program akan menghitungnya. Dan kita lanjut kepada perhitungan BT atau kesalahan musiman. Di sini kita akan diminta juga untuk memasukkan keyword Y dari keyboard untuk melanjutkan perhitungan ini. Program menghitung peramalan BT atau kesalahan musiman BT ini, dia menggunakan rumus BT sama dengan alpha per 1 kurang alpha kali ST kurang STT. Ini adalah peramalan untuk komponen kesalahan musiman. Kemudian program akan mencetak hasil peramalan kesalahan musiman BT dan rumus yang digunakan untuk menghitungnya. Ya, kita lihat dari outputnya. Di sini kita masukkan keyword Y dari keyboard dan program akan menampilkan mencetak hasil peramalan dari kesalahan musiman BT dan rumus yang digunakan untuk menghitungnya. Perkenalkan, nama saya Roring, NIM 21024-182. Baik, di sini saya akan melanjutkan program untuk menghitung ST tambah M. Jadi di sini kita akan lihat masukkan nilai S yang akan diramalkan. Jadi program yang akan kita ramalkan di sini kita menggunakan program switch case. Program dimulai dengan menampilkan kemudian mengambil input dari pengguna yang disimpan dalam variabel kelima. Selanjutnya program meminta pengguna untuk memasukkan nilai X dan menyimpannya dalam variabel X. Di sini terdapat sebuah switch case yang berdasarkan nilai X, melakukan perhitungan dan mencetak hasilnya. Setiap kasus dalam switch case menghitung nilai ST tambah M berdasarkan rumus. Yang pertama, ST tambah M sama dengan AT tambah BT, dengan A5 dan B5 adalah variabel yang digunakan dalam perhitungan ini. Setelah perhitungan selesai, program mencetak tabel dengan judul minggu ke 1 sampai 6. Ada data aktual, nilai ramalan nilai ST,
nilai AT dan nilai BT. Jadi kita akan meramalkan nilai yang S6 nya. Program diakhiri dengan pemanggilan fungsi yang berisi implementasi program lainnya. Jadi setelah itu sudah kita membuat program di sini, kita akan menjalankan programnya. Masukkan untuk data yang pertama itu 120. Sini kita akan membuat data di sini untuk alfanya, nilai alfanya 0,2. Nah, kita di sini akan memasukkan dalam perhitungan ST, jadi kita ya aja. Selanjutnya perhitungan yang kedua kita Y aja sampai di perhitungan ST tambah M. Nah, ada perhitungan ST tambah M, jadi kita yes. Silakan masukkan S yang akan diramalkan. Jadi untuk nilai yang terakhir kita masukkan nilai yang keberapa itu. Jadi kita masukkan nilai yang ke-6. Nah, dia akan muncul seperti ini untuk nilai ramalan yang akan keluar. Jadi kita sudah meramalkan nilai yang terakhir yaitu S6. Dia akan muncul seperti ini. Sampai di sini program kita. Terima kasih.